Sahabat sekalian, pada sesi sebelumnya telah disampaikan latar besar turunnya perintah saum Ramadan. Kita pun telah mengetahui bahwa ada 3 perintah yang Allah turunkan hampir beriringan waktunya dengan perintah saum, yakni di sekitar Sya'ban tahun kedua Hijrah. Yakni pertama pemindahan kiblat yang mengokohkan posisi salat dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Kedua ada perintah zakat yang ruhnya adalah mensucikan harta orang-orang beriman, ya. Dan ketiga adalah perintah jihad yang ruhnya adalah memenangkan al-haq untuk menegakkan timbangan keadilan dan mengalahkan kebatilan agar tak ada kezaliman pada siapapun. Jadi sahabat sekalian, kita dapat melihat bahwa posisi saum dan bulan Ramadan adalah bagian strategis dari perjalanan dakwah Rasulullah hingga sampailah pada kita saat ini. Dan Madinah adalah titik tolak mulainya fase baru, yakni membentuk sistem masyarakat muslim. Fase ini merupakan tahap ketiga setelah 10 tahun di Mekah. Rasulullah dibimbing wahyu berupa ayat-ayat Makkiyah, membentuk pribadi dan keluarga muslim dengan akidah dan keimanan yang kokoh, dan telah menseleksi barisan dakwah agar terekstrak dari orang-orang yang memiliki orientasi duniawi dan tak murni niatnya bergabung dalam dakwah Rasulullah. Sahabat sekalian, maka selanjutnya lihatlah Allah memanggil keimanan mereka yang telah siap dengan taklif, ataupun pembebanan berikutnya, agar mereka lebih kokoh dalam barisan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Ada seorang teman yang waktu itu kuliah di Mesir. Dia bercerita suatu kali di Ramadan dia diajak gurunya untuk taraweh di sebuah masjid di sana. Ternyata sampai sana, baru ia tahu maksud sang guru. Di masjid itu imam membaca 3 juz dalam satu malam. Ia yang relatif masih muda ini merasa kepayahan dan mengatakan dalam hati, besok kalau diajak dia akan mencari alasan agar tak ke situ lagi. Namun malam itu sebelum pulang ia sempat ngobrol dengan seorang bapak yang usianya 60 tahun lebih, yang ia lihat seperti tidak goyang berdiri lama sholat. Ketika anak muda ini bertanya, bapak itu menjawab, dan perhatikanlah jawabannya. Kamu berdiri dengan kekuatan fisik, sedang saya berdiri dengan iman. Itu rahasianya. Ia sudah tahun kelima istiqomah sholat di masjid itu, menikmati lamanya berdiri sholat, menikmati panjangnya bacaan Al-Quran. Jadi sahabat sekalian, sekarang tahulah kita bahwa saum Ramadan 30 hari ini memang hanya mampu dipikul dan dinikmati oleh iman. Kalau sekedar melibatkan fisik, dipastikan ia tidak akan merasakan keberkahan Ramadan, limpahan kebaikan yang terkandung di dalamnya, kenikmatan tilawah Al-Quran, sholat dengan puluhan rakaat, dan berbagai kebaikan-kebaikan amal-amal ibadah lain. Ramadan adalah Rabiul Mu'min, musim semi bagi orang-orang beriman. Tanpa iman maka saum hanyalah lapar dan dahaga, dan sholat hanyalah letih dan menjemukan. Allah menghendaki mukmin ini terbang tinggi dengan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukannya. Semakin ia taat pada Rabb-nya, semakin tinggi ia. Semakin bermaksiat dan kufur dia, maka semakin rendah dan hina ia. Maka wajar jika ia berada pada posisi tinggi, maka doanya akan terkabul dan Allah begitu dekat dengannya. Wa iza sa'anaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apalagi memasuki 10 hari akhir, perhatikanlah sahabat sekalian, di mana mukmin seperti orang-orang yang menceraikan dunia. Ia ucapkan selamat tinggal wahai dunia, dan ia tenggelam pada lezatnya hidangan Rabbani. Sahabat sekalian, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa puasa dan Al-Quran kelak akan memberi syafaat di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat padanya. Sementara Al-Quran pun berkata, ya Rabb, aku telah menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkan aku memberi syafaat padanya. Maka keduanya diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat padanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Jadi sahabat sekalian, dalam sebuah tafsir juga disebutkan bahwa bagi seorang da'i sangatlah wajar ia diberi beban berupa saum Ramadan agar ia terlatih menahan beban lapar, haus, syahwat, agar ia memiliki self-control atau pengendalian diri tingkat tinggi. Yang memang ini sangat dibutuhkan dalam perjalanan dakwah mulia ini. Tidak mungkin barisan dakwah ini diisi oleh kader-kader yang tidak mampu mengendalikan diri dan menahan jiwanya dari kesenangan dan kecintaan dunia dan materi. Tak mungkin dakwah Islam ini membesar hingga mencapai kejayaannya tanpa kekokohan iman. Maka dengan dipertemukannya kita dengan Ramadan Mubarak, inilah cara Allah agar kita semakin lihai, semakin piawai memainkan peran-peran dakwah Islam, kerja untuk umat ini dan membelanya dengan segenap kecintaan kita pada mereka. Ramadan yang melatih kepedulian, jiwa yang pemurah, tak segan berbagi dengan mengharap pahala dan balasan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi